Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan masuk di bab al-maf'ul bih ya. Al-maf'ul bih, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-maf'ul bihi, maf'ul bih. Qala, beliau mengatakan, Ibnu Ajur mengatakan babul maf'ul bihi, bab tentang maf'ul bih. Apa itu? Dia dikatakan sebagai al-ismu al-mansubu, isim yang mansub ya. Jadi maf'ul bih adalah isim yang mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yang dia menjadi ya. Kalau terjemahan bebasnya isim mansub yang menjadi objek penderita dari suatu perbuatan. Al-fi'l itu yaitu perbuatan. Nahwu qaulika, contohnya adalah perkataan Anda, darabtu Zaidan, darabtu, aku telah memukul Zaidan, terhadap Zaid. Di sini yang menjadi maf'ul bih adalah kata Zaidan ya, yang dia merupakan objek pemukulan. Siapa yang memukul? Ya, di sini dhamir mutakallim, orang pertama, yaitu ana. Darabtu Zaidan. Kemudian waraqibtu al-farasa, saya menunggangi kuda. Al-farasa di sini adalah objek yang ditunggangi, yang dikenai sesuatu, yang dikenai pekerjaan. Maka al-farasa ini dibaca atau dihukumi sebagai maf'ul bih yang dihukumi yang dibaca mansub. Jadi al-ismu al-mansubu, dia adalah bentuknya isim ya, dia isim atau kata benda yang dibaca nasab. Wa aqulu, dan Syarih mengatakan al-maf'ulu bihi yutlaqu 'inda an-nahwiyyina ala mastajma'a thalathata umurin. Jadi para ahli nahwu ini mengkategorikan bahwasanya ya, maf'ul bih itu harus memenuhi atau mengumpulkan 3 syarat tersebut. 3 syarat di bawah ini, maksudnya gitu. Ya. Para ahli nahwu menjelaskan bahwa maf'ul bih itu harus mengandung 3 syarat di bawah ini. Adapun syarat yang pertama, al-awwalu ayyakuna isman. Dia harus berupa apa? Isim. Ya. Maf'ul bih ini harus berupa isim atau kata benda. Fala yakunu al-maf'ulu bihi fi'lan au harfan. Sehingga kita katakan ya, fi'il ataupun huruf ini tidak termasuk apa? Dari atau tidak bisa menjadi maf'ul bih. Jadi yang hanya bisa menjadi maf'ul bih berdasarkan definisinya al-ismu, berarti dia adalah isim. Harus berupa isim. Kalau dia berupa fi'il ataupun berupa huruf, maka dia tidak bisa menjadi maf'ul bih. Wasani, yang kedua, ayyakuna mansuban. Yang kedua adalah dia i'rabnya adalah mansub. Dia dibaca mansub. Fala yakunu al-maf'ulu bihi marfu'an wala majruran. Ya. Di sini isim itu kan i'rabnya ada marfu, ya, kita bisa baca dia menjadi marfu, kita bisa dia baca menjadi mansub ataupun majrur. Akan tetapi ketika isim ini dia sebagai maf'ul bih, ya, digolongkan sebagai maf'ul bih, maka dia akan selalu dibaca atau dihukumi i'rabnya adalah mansub. Dan dia tidak mungkin ya, i'rabnya maf'ul bih itu adalah rafa ataupun apa? Majrur. Ya, wadih insyaallah ya. Yang kedua ini mudah. Pertama, kedua ini mudah. Wasalisu, yang ketiga. An yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi. Jadi maf'ul bih ini ya,
merupakan sasaran atau objek yang dikenai perbuatan. Nah, gitu terjemahan bebasnya ya. Jadi maf'ul bih ini ya adalah sasaran objek yang dia dikenai perbuatan. Dia mengalami sesuatu, diapakan gitu. Yang menjadi objek yang menderita, yang penderita, objek penderita. Ya. Wal muradu bi wuqu'ihi 'alaihi ta'alluquhu bihi. Sawa'un akana dzalika min jihati thubuti nahu fahimtu ad-darsa am kana ala jihati nafyi nahu lam afham ad-darsa. Yang dimaksud dengan menjadi sasaran, menjadi objek perbuatan subjek adalah adanya ta'alluq, adanya keterikatan. Adanya keterikatan antara apa? Antara suatu perbuatan dengan objeknya. Perbuatannya apa, objeknya apa. Nah itu ada keterkaitan. Adanya hubungan di situ. Baik di sana keterkaitannya atau hubungannya atau ta'alluqnya itu min jihati tsubut ataupun min jihatin nafsi. Maksudnya dari sisi bentuknya, maknanya bermakna positif ataupun maknanya ini bermakna negatif. Contohnya di sini yang bermakna positif ya, min jihati tsubut ini fahim su'adar saya. Saya memahami pelajaran. Ini maknanya min jihati tsubut. Bentuk dari min jihati tsubut makna dia memahami pelajaran. Kemudian yang ala jihatin nafyi yang maknanya kita katakan di sana negasi ya, negatif, yaitu lam afham, saya tidak paham, ini adalah lamnya. Lam afham ad-darsa, saya tidak memahami pelajaran. Nah, di sini ad-darsa ya, dia bentuknya apa? Jadi syarat yang pertama adalah dia isim. Kemudian yang kedua dia merupakan isim yang dibaca mansub ya. Jadi isim kemudian mansub. Ya. Kemudian dia adalah sesuatu yang menjadi objek. Maka ini semua terpenuhi pada kata ad-darsa. Ya. Dan tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Ya. Ini fathah zahirah di sini semua. Ada insyaallah ya. Di sini 3 hal ini yang harus ada pada diri ya maf'ul bih. Yang pertama berupa isim, yang kedua mansub, yang ketiga adalah dia merupakan objek, ya, merupakan sasaran dari suatu perbuatan. Baik, nastamir insyaallah ya anwa'ul maf'ul bih, yaitu macam-macam atau pembagian dari maf'ul bih ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah zahir, yang kedua adalah mudmar. Adapun yang zahir sudah disebutkan ya. Jadi maf'ul bih yang zahir itu sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, yang lalu, yang tadi. Sekarang yang kata ganti. Wal mudmaru, ini yang kata ganti ada qismani, ada 2 macam. Yang pertama adalah yang muttasil wa munfasilun. Muttasil dan munfasil. Muttasil itu apa? Dia bersambung ya. Bersambung. Kalau yang munfasil dia apa? Terpisah, ya kan? Terpisah. Fal muttasilu 12. Yang muttasil ini ada 12 macam. Ya, macamnya yang pertama adalah dorobani. Ya. Apa dorobani? Di sini. Laki-laki ada satu orang itu ya, telah memukulku. Jadi kita lihat ya. Yang mana itu yang jadi maf'ul bih itu yang mana? Itu kita lihat nanti. Dorobana. Jadi sebenarnya semuanya ini yang maf'ul bih yang mana kira-kira? Yang belakangnya ini kan. Nina, kaki, dan selesai ini. Ini yang
Domir apa? Muttasilnya. Dorobani, ada orang lain laki-laki memukul saya. Dorobana memukul kita. Memukul kami. Dorobaka memukul kamu. Dorobaki kamu perempuan. Dorobakuma dua orang yang dipukul. Dorobakum banyak orang kalian. Ya kan? Dorobakunna yang dipukul perempuan kalian. Dorobahu orang ketiga. Ia telah memukulnya. Kemudian dorobaha, ia telah memukulnya, tapi yang dipukul perempuan. Dorobahuma, yang dipukul kedua, ada dua orang. Dorobahum, mereka banyak orang yang dipukul. Dorobahunna, perempuan yang dipukul. Ia telah memukul mereka, merekanya perempuan banyak. Ini semua apa? Termasuk yang maf'ul bih yang dia muttasil. Iya, ya, muttasil. Yang bersambung. Kemudian wal munfasilu 12. Munfasil ini ada 12 juga. Ada iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ya. Tadi nanti pembahasannya. Wa aqulu dan syarih mengatakan yang qasimu al-maf'ul bih ila qismaini. Ya, maf'ul bih itu dibagi jadi dua macam. Ya, ada zahir, ada mudmar. Kemudian waqad arafta, Anda telah tahu anna zahira, bahwasanya zahir itu mayatullu ala ma'nahu biduni ihtiyaji ila qarinati takallumin aw khitabi aw khitabin aw ghaibatin. Jadi yang zahir ini, ya, yang zahir ini adalah dia isim yang menunjukkan suatu suatu makna. Mayatullu ala makna, menunjukkan satu makna, ya, tanpa dia adanya tanpa memerlukan adanya qarinah, itu keterkaitan antara orang pertama dengan kata ganti orang pertama, ataupun kata ganti orang khitab yang kedua, atau orang ketiga. Jadi yang zahir itu kita tidak bicara orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi ya tadi jelas. Zahir ya jelas apa, siapa, isimnya apa atau siapa. Kemudian wa annal mudmara, adapun isim yang mudmar, yang domir, yang kata ganti ini, ma la yadullu ala ma'nahu illa bi qarinatin min hadhihi al-qara'in salati. Jadi kalau yang domir ini menunjukkan satu makna, tapi ada hubungan, ya, ada hubungan dengan salah satu dari tiga bentuk kata ganti, entah dia mutakallim atau ya, orang pertama gitu ya, atau orang yang mukhatab, atau yang orang yang ketiga. Maka di sini contohnya famisalu zahiri, contoh yang zahir, daraba, ini apa? Fi'ilnya, Muhammadun fa'ilnya, Bakron. Nah, di sini adalah maf'ul bihnya. Nah, ini contoh yang zahir. Jadi kita tidak bicara orang pertama, kedua, ketiga, tapi ya ada isim di situ. Baik. Wa yadribu Khalidun Amran. Amran ini juga maf'ul bih. Wa qatafa Ismailu Zahratan. Memetik, telah memetik siapa? Ismail Zahratan, terhadap bunga, suatu bunga, atau Ismail telah memetik bunga gitu. Wa yaqtafu Ismailu Zahratan, sama. Ya, sebab bedanya sini fi'il madhi, sini fi'il mudhari. Kemudian dhamir yang mansub, ya, i'rab mansub itu juga dibagi menjadi dua. Ya, mudmar yang mansub ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi muttasil, yang kedua adalah munfasil.
Ini sekarang dibahas yang mutasil. Yang mutasil itu apa? Apa yang la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Yang tidak boleh diletakkan. Ya, dia tidak boleh diletakkan di awal kalimat dan tidak boleh terletak setelah illa pada keadaan ikhtiyari, keadaan memilih. Ya. Kemudian yang dhamir munfasil ini ma yubtada'u bihi kalamu wa yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Dhamir yang bisa diletakkan di awal kalimat dan juga boleh diletakkan setelah kata atau setelah huruf illah pada keadaan ikhtiyari. Kita lihat nanti contohnya ya. Baik. Ini karena baca aja ya. Walil muttasilu untuk isim untuk dhamir yang muttasil itu 12 ada 12 lafaz ya. Yang pertama adalah aliyah. Aliyah di sini wahia lil mutakallimi al-wahidi untuk orang pertama tunggal ya. Orang pertama tunggal. Jadi ini ya ini adalah orang pertama tunggal. Wa yajibu ayyufsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunul wiqayati. Tusamma nunal wiqayati. Wa yajibu ayyufsala bainahuma wa bainal fi'li binunin. Nah, jadi dia harus atau wajib ya, dipisahkan atau wajib memisahkan fiil ya, atau dipisahkan antara fiil dengan huruf ya-nya ya, ya mutakallimnya itu dengan huruf nun. Ada nunnya. Jadi enggak langsung ya-nya itu disambung kepada fiilnya. Akan tetapi ada perantaranya. Apa itu perantaranya? Di sini nun. Yang dia dikatakan tusamma nunal wiqayati. Atau nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Jadi ini nun wiqayah ini adalah nun yang didatangkan ya. Datangkan untuk menjaga fiil ya. Untuk menjaga fi'il agar tidak dikasroh. Ya, agar tidak dikasroh. Agar tidak dikasroh. Karena apa? Karena kasrohnya adalah tanda bagi tanda isim ya, tanda bagi isim. Bukan tandanya fiil gitu. Nah, maka di sini harus ada sinun wiqayah ini untuk menghindari ini. Menghindari agar fiilnya tidak dibaca kasrah. Ya. Jadi contohnya adalah ata'ani ya. Maksudnya kan ata'a ditambah ya. Bukan ata'ini gitu ya. Tapi di sini ada nun. Ya, ini adalah nun wiqayah yang fungsinya tadi menjaga fiil agar dia tidak dibaca kasrah. Ya. Jadi fiil yang diakhiri dengan ya mutakallim di sini ya, disambung dengan nun wiqayah. Ata'ani bukan ata'i. Jadi kalau ata'i ya huruf terakhir dari fiilnya nanti dikasrah gitu. Nah, maka ya di sini ya maf'ulnya yang mana ya itu ni-nya ata'a ini fiilnya, ini maf'ul bihnya, ini adalah fa'ilnya. Muhammad fa'ilnya. Ya. Kemudian yu'ti'uni telah menaati atau bukan telah mematuhiku siapa kakak. Ku di sini
Ni di sini adalah maf'ul bih. Wa ati'ni, taatlah kepadaku ya Bakru. Ya, taatlah kepadaku ya Bakru. Nah, di sini ni ya, ini adalah contoh dari dhamir muttasil, atau ya dia merupakan maf'ul bihnya yang berupa dhamir muttasil. Kemudian wasani yang kedua ada na. Ya. Nah, ini adalah wa huwa lil mutakallimi al-mu'azzami nafsihi al-mu'azzami nafsahu atau ma'ahu ghairuhu. Apa itu? Yaitu ya, nun yang digunakan untuk kata ganti orang pertama dalam keadaan mansub, yang berfungsi memuliakan dirinya sendiri. Contohnya atau ana. Nah, di sini adalah ya maf'ul bih. Bentuknya adalah dhamir ya, atau kata ganti orang pertama jamak ya. Atau ana abnauna. Taat kepada kami siapa? Abnauna, anak-anak kami ya. Atau ini fiilnya, fa'ilnya adalah abnauna ya. Kemudian maf'ulnya adalah dhamir tadi na. Pasal itu yang ketiga al-kafu. Al-kafu al-maftuhatu. Wahiyya lil mukhatabi al-mufradi al-mudzakkar. Kemudian kaf yang di fathah untuk mukhatab orang kedua yang single, yang sendiri, mufrad dan laki-laki. Contohnya atau aka, taat kepadamu anakmu ya. Atau aka ibnuka, taat kepadamu siapa? Anakmu. Warabi'u yang keempat al-kafu al-maksuratu, kaf yang dibaca kasrah. Wahiyya lil mukhatabati al-mufradati al-mu'annatsati, untuk orang kedua yang perempuan, yang satu orang. Atau aki sini. Ki ini adalah kata ganti untuk orang kedua perempuan dan dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian wal khamis yang keempat ya, yang kelima. Al-kafu al-muttasilu biha al-mim wal alifu. Kaf yang disambungkan dengan mim dan alif. Ini untuk lil musanna al-mukhatab mutlaqan. Dia untuk musanna yang kedua, kemudian dua orang yang diajak bicara. Contohnya adalah ata'akuma. Kuma di sini maf'ul bih. Wasadis yang keenam. Kaf yang disambungkan dengan mim. Ya. Mim saja. Ya. Untuk li jama'atil dzukuri al-mukhatabin. Untuk jamak mudzakkar salim. Ya. Ini untuk jamak yang mudzakkar. Atau akum dia mentaati kalian. Kum kalian di sini maf'ul bih. Sampai yang ketujuh ya. Kaf yang disambungkan dengan nun musyaddadah yang ditasydid. Untuk jamak inas mukhataban atau jamak perempuan ya. Atau akunna, kafnya nyambung dengan nun yang bertasydid. Yang kedelapan al-ha al-matmumatu ya, al-ha al-matmumatu, ha yang di harakat dhammah. Untuk ghaib mufrad mudzakkar, orang ketiga ya, laki-laki satu orang. Atau ahu ini satu orang. Ya maf'ul bih. Tasy' yang ke-9 al-ha al-muttasil biha al-alif. Ha yang menyambung dengan
alif. Untuk ghaibah mufradah muannasah ya. Orang ketiga perempuan. Atau aha. Kemudian wal ashir yang ke-10 al-ha al-muttasilu biha al-mimu wal alifu. Ha yang nyambung dengan mim dan alif. Wa hiya lil musanna al-ghaibi mutlaqan ya, untuk musanna yang ghaib. Ya. Untuk orang ketiga ya. Ata'ahuma. 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 Huma. Kemudian wal hadi asyar yang ke-11 hak yang bersambung dengan mim ya. Wahdaha nyambung dengan mim saja. Ini digunakan untuk kata ganti orang ketiga jamak laki-laki. Atau ahum hum ya. Kemudian yang ke-12 hak yang bersambung dengan nun al-musyaddadah tasydid untuk jamak perempuan ghaib. Atau ahunna. Ini contoh-contohnya ya. Dan nanti ada contoh yang lain ya. Apa misalnya? Diganti aja ini fiil-fiilnya tadi kan atau semua ya. Untuk mencari kata yang lain. Apa selain memukul ya. Taat memukul apalagi nanti cari yang lain. Nadhara bisa melihatnya, melihat mereka kan. Baik. Kemudian lil munfasil yang untuk domir munfasil. Ini ada itna asyara lafdhan. Ada 12 lafaz juga. Ya. Wahia yang pertama adalah iya murdafatan. Iya murdafatan. Iya murdafatan ya sebenarnya. Murdafatan apa? Mana tadi? Ya. Murdafatan bil ya'i lil mutakallimi wahda. Yang bergandengan dengan ya mutakallim. Ya. Dengan ya untuk mutakallim, orang pertama misalnya tadi orang pertama yang tunggal sendiri kan. Atau nyambung dengan na ya. Untuk mengagungkan dirinya ya. Kemudian selain mengagungkan dirinya, nah itu kan untuk ketika dia bersama dengan orang lain ya. Atau dengan kaf al-maksurah ya, untuk mukhatabah mufradah muannasah. Kemudian wala yakhfa 'alaika ma'rifatul baqi. Jadi ini semua tadi menjelaskan untuk bahwasanya dhamir munfasil ada yang iya yang bergandengan dengan ya mutakallim atau bergandengan dengan nun yang nun jamak itu orang pertama, atau bergandengan dengan kaf yang di kasroh ya, atau yang kaf yang di fathah kemudian kaf yang di kasroh ya. Dan ini kemudian dikatakan wala yakhfa 'alaika ma'rifatul baqi. Intinya kalian itu sudah tahulah gitu ya. Wala yakhfa, tidak lagi tersembunyi bagimu tentang yang lainnya gitu kan. Tadi contoh-contoh iyyaka, kemudian iyana, iyakuma, iyakum dan seterusnya ya. Tapi di sini ada tambahan ya. Wasahihu. Ini ada perselisihan perbedaan pendapat dalam penentuan dhamir dari jenis ini. Wasahihu anna dhamira huwa iya wa anna ma ba'dahu lawahiqu tadullu ala takallumi awil khitabi awil ghaibati. Taqulu iyaya ata'at talamizu wa ma ata'at talamizu illa iyaya wa minhu qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu subhanahu amara alla ta'budu illa iyyah. Apa maksudnya di sini ya?
ada terjadi perselisihan pendapat dalam penentuan domir pada jenis ini tadi ya. Tapi berdasarkan pendapat yang sahih, yaitu kata iya di sini merupakan domir. Ya, atau kata iya di sini adalah termasuk domir. Dan huruf setelahnya adalah huruf yang bersambung dengan domir. Maksudnya domirnya itu yang mana gitu. Ya, K-nya saja atau iyanya termasuk, nah, gitu loh. Atau hu-nya saja atau mana. Misalnya ini, iya ya ini yang domir itu yang mana? Keduanya ini atau ini saja. Ya. Nah, ini tadi iyaka ini yang domir itu yang mana? Ataukah ini saja atau keduanya? Ini tanda tanya, gitu kan? Ada perselisihan. Jadi yang sahih, yang lebih tepat, iya ini adalah domir. Ya. Wa anna ma ba'dahu lawaqihu tadullu ala takallumi awil khitabi awil ghibati. Ya, huruf setelahnya adalah huruf yang bersambung dengan domir, yang fungsinya untuk menunjukkan orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Ya, jadi yang nyambung dengan iya tadi, ya di sini, kemudian k di sini, kemudian hu di sini, ini menunjukkan kata ganti, apakah dia orang pertama, apakah orang kedua dan ketiganya. Ya. Tapi ala kulihat di sini semuanya ini adalah termasuk apa? Satu rangkaian. Ya. Iya di sini termasuk domir. Ya. Baik ya, kita masih ada waktu insya Allah. Agak ngebut ini kalau bisa agak ngebut. Alhamdulillah. Al-Masdar. Sekarang kita masuk Al-Masdar. Kemudian selesai nih ya Al-Masdar. Masuk yang jenis yang kedua ya. Di Al-Mansubat ini kan kita bahas tentang Al-Mansubat ya. Apa isim-isim yang dibaca mansub atau isim-isim yang dinasabkan. Yang pertama adalah maf'ul bihi tadi sudah kita bahas. Yang sekarang kita masuk yang kedua yaitu masdar. Apa itu masdar? Ya, masdar di sini adalah atau dikatakan juga di tempat yang lain tuh maf'ul mutlak. Ini ada yang mengatakan ya maf'ul mutlak. Masdar adalah isim yang mansub ya, alladzi yaji'u tsalitsan, yang dia disebutkan atau datang pada urutan ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il. Ya. Ketika mentasrif ya, atau mentasrif fi'il itu, nah yang ketiga ya, di sini adalah masdar. Contohnya daraba yadribu darban, kataba yaktubu. Nah, kitabatan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan. Nah, yang ketiga itu apa? Dia adalah masdar. Intinya itu. Yang ketiga. Kemudian syarih mengatakan qad arafa, Anda telah mengetahui ya. Qad arafa muallifu ya, yang mengetahui si muallif ya. Al-masdar terhadap masdar di annahu alladhi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'l. Intinya si Imam Ibnu Ajurrum itu sudah mendefinisikan masdar, yang mana masdar adalah alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li, yang merupakan kata ketiga dari tasrif fi'il. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah sebagaimana ketika antum diminta untuk mentasrif ya, sarrif ya, tasriflah kata daraba misalnya. Maka ya, Anda akan menyebutkan fi'il madhi di bagian yang pertama, kemudian antum menyebutkan mudhari'nya, kemudian yang ketiga adalah masdarnya. Maka dikatakan daraba yadribu darban. Contohnya itu. Kemudian walaysa al-ghardu huna ma'rifatul masdari li dzati.
Wa innamal ghardu ma'rifatul maf'uli al-mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran wa huwa ibaratun an ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. Di sini pembahasan ini ya, tidak bertujuan untuk mengetahui masdar itu sendiri. Jadi pembahasan ini tidak bertujuan untuk mengetahui masdar. Akan tetapi di sini dikatakan ya tujuannya adalah mengetahui maf'ul mutlaq. Yang di sana sering ya wa huwa yakunu masdaran, yang mana maf'ul mutlaq itu sering berbentuk masdar. Jadi paham ya? Jadi pembahasan di sini, kita di sini ini tujuannya bukan mengetahui masdar itu sendiri, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui ya maf'ul mutlaq yang dia sering berbentuk masdar. Apa itu maf'ul mutlaq? Dia dikatakan ini ibaratun. Ya, ibaratun an ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. Istilahnya istilah yang tidak berkedudukan sebagai khabar ya. Dan dia menunjukkan ala ta'kidi 'amilihi, menunjukkan penegasan terhadap amil. Atau di sini naw'ihi, macamnya atau jenisnya, atau adadihi atau jumlah. Jadi si maf'ul mutlaq ini adalah ibarah atau istilah yang dia tidak berkedudukan sebagai khobar, tapi dia memiliki fungsi menguatkan atau menegaskan terhadap amil. Ya, penguatannya berupa tadi berupa amil ya, menguatkan amil atau menegaskan macam atau jenis atau menegaskan jumlah. Bagaimana contoh di sini ya, ucapan laisa khobaran, bukan khobar di sini ya. Ini mengecualikan atau mengeluarkan bahwasanya masdar ini yang berkedudukan sebagai khobar ya. Gimana ya maksudnya? Kata ini ya, kata laisa khobaron ini ya, pada definisi ini tadi, ini mengecualikan masdar yang berkedudukan sebagai khobar. Nah, gitu. Ya. Dia mengecualikan masdar yang berkedudukan sebagai khobar. Jadi beda antara masdar yang dia berkedudukan sebagai khobar dengan tadi. Jadi ininya dia bukan khobar. Ya. Nah, ini maf'ul mutlaq, dia bukan khobar. Kalau khobar nanti i'rabnya apa? Marfu ya. I'rabnya marfu. Baik ya, sini ini mengecualikan ya. Contohnya di sini fahim tu fahmuka fahmun daqiqun. Pemahamanmu adalah pemahaman yang daqiq, yang dalam. Nah, di sini kan fahmun daqiqun. Dia masdar juga kan. Fahima yafhamu fahman. Nah, aslinya kayak gitu. Tapi di sini kedudukannya sebagai khobar, maka dia bukan maf'ul mutlaq. Baik ya. Maka tadi di awal sudah dijelaskan. Pembahasan masdar di sini lebih tujuannya pada pembahasan dari sisi maf'ul mutlaqnya, bukan pembahasan masdar itu sendiri. Ya. Sehingga di sini kalau dia khobar itu tidak masuk dalam pembahasan ini masdarnya. Tapi yang pembahasan di sini adalah si masdar ini untuk menegaskan, ya kan? Ini pembahasannya mansubat ya, yang dibaca nasab, maka ini tidak termasuk contoh ini. Kemudian ucapan kami ya mengenai definisi tadi adalah mimma dalla ala ta'kidi dan seterusnya itu sampai akhirnya yufidu annal maf'ula al-mutlaqa salah satu anwa'in, bahwasanya memberikan petunjuk ya,
Bahwasanya maf'ul mutlak itu terbagi menjadi 3 macam. Maf'ul mutlak ada 3 macam. Yang pertama adalah untuk menekankan li'amilihi, menegaskan amilnya. Contohnya, hafidzu aku menghafal ad-darsa hifdzan. Intinya, kalau kita terjemahkan, saya telah menghafal pelajaran, atau gini, saya benar-benar telah hafal pelajaran. Ya. Dengan hafal yang sebenar-benarnya, gitu ya maksudnya. Ini mentakkidkan amil. Mengukuhkan, menegaskan amil. Ya. Nah, mungkin di sini hifdzan. Hafidho ya, hafidho dari kata hafidho, yahfadhu hifdzan. Jadi dia bentuknya masdar, di sini maf'ul mutlak. Baca nasab. Fungsinya mengukuhkan kalau yang di sini ya, mengukuhkan apa? Amilnya. Kemudian contoh yang kedua, farihtu bi qudumika jadalan. Saya benar-benar gembira dengan kedatanganmu. Jadalan ini adalah menegaskan kegembiraan. Dengan kegembiraan yang sebenar-benarnya. Kalau tadi, hifdzan ini menegaskan dia sudah hafal yang sebenar-benarnya. Dia benar-benar hafal. Ya. Ini yang pertama. Wasani yang kedua, al-mubayyinu. Mubayyin, menjelaskan. Menjelaskan. Bacanya mubayyin, bukan mubin. Ya. Menjelaskan linau'il amili. Macam atau jenis dari amilnya. Nah, bagaimana contoh di sini, ahbabtu aku mencintai ustadku, hubba. Nah, macamnya, cintanya yang seperti apa ini? Hubbal waladi abah. Seperti kecintaan ya, seorang anak kepada bapaknya. Jadi ahbabtu saya mencintai. Nah, mencintainya kayak gimana? Ini dijelaskan di sini. Dijelaskan dengan hubba. Hubba al-waladi abahu. Apa hubba? Ini adalah maf'ul mutlaq. Kemudian waqaftu lil ustadi wuqufa ini menjelaskan ya. Waqaftu lil ustadi wuqufal mu'addabi. Saya berdiri untuk ustaz seperti berdirinya orang yang beradab. Seperti berdirinya orang yang beradab. Jadi ini menegaskan apa? Jenis. Ya. Cintanya yang seperti apa toh? Kalau yang ini berdirinya yang seperti apa toh? Wasal itu yang ketiga. Al-mubayyin lil adadi. Dia menjelaskan jumlah bilangan. Ya. Berapa kali gitu kan. Berapa banyak. Contohnya dorob tuh, saya memukul al-kasula orang malas. Dorob ini 2 kali. 2 kali pukulan ini menjelaskan jumlah pukulannya tadi. Ya. Jumlah mukulnya berapa kali sih? Dorbata ini. Ya. Kemudian nahu yang lain, dorob suhu salasa dorobatin. Saya memukulnya dengan 3 kali pukulan. Ini adalah macam-macam masdar, atau di sini lebih tepatnya pembahasan mengenai maf'ul mutlaq. Ya. Ini ada 3, yaitu menjelaskan amilnya, kemudian menjelaskan jenisnya, dan yang terakhir adalah menjelaskan bayang. Baik ya, insyaallah kita stop dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan tentang an-na'u anwa'ul maf'ul ya, anwa'ul maf'ulil mutlaqi, macam-macam dari maf'ul mutlaq ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.